Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kita bantu kasusnya dalam waktu berapa jam langsung ketangkap, dua-duanya, satu di Sukabumi ketangkap. Langsung dalam berapa jam, nggak sampai sehari. Misteri penemuan mayat siswi dalam karung dan tangis pilu ayah korban hadiri pemakaman dengan tangan diborgol hingga aksi uya-kuya bantu pemulangan jenazah WNI meninggal pneumonia. Warga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat digegerkan penemuan mayat CNS siswi kelas 9 sebuah MTS di Kabupaten Tanah Datar. Jasad korban yang berusia 15 tahun itu ditemukan terbungkus karung putih di pinggir jalan di kawasan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Rabu pekan lalu. Polisi menemukan luka bekas cekikan di leher korban. Untuk mengusut kasus ini, polisi sempat meminta keterangan 21 orang terdekat korban, termasuk sang pacar, dan melakukan autopsi pada jenazah yang hasilnya baru akan keluar Selasa besok. Yang membuat miris bersamaan dengan pembunuhan terhadap korban, sang ayah justru tengah mendekam di balik jeruji besi karena terjerat kasus narkoba. Saya mau dapat orang itu secepatnya dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya. Saya nggak ikhlas anak saya dihukum. Selama ini anak saya nggak pernah nyusahkan orang. Saya banting tulang untuk anak saya, kaki ke atas, kepala ke bawah. Saya nggak pernah buat bisa sakit-sakitin anak saya nggak pernah. Saya nggak terima anak saya diginikan. Yang pasti otopsi itu sesuai dengan keahlian dari dokter forensik. Tadi biar dokter forensik ini menjelaskan, cuman setahu saya tetap diperiksa pemeriksaan luar, lalu pemeriksaan dalam ya. Semuanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik dalam rangka untuk menunjang kasus-kasus penyidikan, tugas penyidikan dari pihak teman-teman satgas kita. Saya ikut prihatin buat keluarga yang terkena musibah dan berharap ini nggak akan terulang oleh siapapun. Ya, jadi ya hati-hatilah dalam memilih teman. Suasana rumah duka kian terasa menyayat hati saat ayah korban yang mengenakan baju tahanan dan tangan dalam kondisi terborgol datang untuk melihat jenazah putri tercintanya itu untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Sabar, Pak. Tolong. Mana? Ilun tipu, ilun tipu. Kekerasan dalam bentuk apapun nggak akan ada yang pernah setuju dengan hal itu. Tapi yang lebih mungkin diperhatikan adalah pasti ada akar-akar masalah yang mungkin kita nggak tahu itu kenapa bisa kejadian. Dari keterangan pihak keluarga, polisi mendapati informasi penting terkait ancaman pembunuhan yang diterima korban dari seseorang. Korban bahkan sempat mengirimkan tangkapan layar ancaman tersebut kepada keluarganya. Sayangnya hingga kini ponsel korban belum ditemukan. Sementara polisi juga masih terus mendalami ancaman tersebut serta identitas si pengancam. Adiknya pernah bilang dia diancam gitu kan, diancam sama seseorang gitu. Terus orang itu bikin status di entah di WA entah di apa nggak tahu juga kan, di screenshot sama Cinta dikirim ke HP saya kan. Kalau nggak salah awas kau dan bunuh kau, jangan main-main kau sama Den, ya kan? Kalau tindak dan bunuh kau alien namudan daripada ripal tutut. Mungkin itu tuh
udah 15 hari ke belakang lagi. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban ternyata tengah berada di rumah neneknya hingga kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun selepas itu, korban sempat keluar rumah lantaran menerima telepon dari seseorang dan selepas itu tidak lagi pulang ke rumah. Keluarga syok saat pagi harinya korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia terbungkus karung. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus menyelidiki kasus ini guna mengungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan sadis terhadap korban. Mungkin ada telepon, mungkin dari teman atau dari siapapun lah. Yang mengajak keluar Pak ya? Yang mengajak keluar. Ya kecil orangnya, dia pintar juga sekolah, pintar juga ngaji. Jangan neko-neko orangnya. Saya mohon tolong bantu saya. Selain misteri mayat siswi dalam karung di Kabupaten Tanah Datar, kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang anak disabilitas di daerah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur juga menjadi sorotan. Kasus ini bahkan membuat pesohor yang sekarang berkantor di gedung DPR RI Senayan, Uya Kuya, turut membantu keluarga korban dalam mencari keadilan. Hasilnya, 2 pelaku akhirnya dapat dicokok polisi. Lantas seperti apa kronologis kasus pencabulan yang menimpa korban? Ada Ibu Sarifah ya, yang kemarin mengadu ke Lembaga Bantuan Uya, anaknya disabilitas dicabut sampai hamil juga oleh 2 orang yang berbeda. Alhamdulillah dalam waktu berapa jam setelah kita ketemu, langsung 2 pelaku ditangkap oleh Polres Jakarta Timur. Tepuk tangan buat Polres Jakarta Timur. Pelaku yang pertama, siapa tuh yang masih berkeliaran di sekitar rumah? Memang sudah ditangkap. Ya, dan berikutnya juga yang satu lagi, Idoy ya, sudah ditangkap juga di Sukabumi kemarin. Terima kasih untuk jasa-jasanya, semoga dibalas sama Allah. Amin. Semuanya saya tidak bisa membalas, hanya Allah yang membalasnya. Terima kasih. Kemarin juga baru di 3 hari yang lalu yang ada disabilitas dicabuli oleh 2 orang. Udah dilaporkan polisi selama dari 2019. Kemarin kita bantu kasusnya dalam waktu berapa jam langsung ketangkap, dua-duanya, satu di Sukabumi ketangkap. Langsung dalam berapa jam, nggak sampai sehari. 2019. Iya. Tak hanya membantu keluarga korban disabilitas, Uya Kuya juga berhasil membantu memulangkan jenazah warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia yang meninggal karena pneumonia saat transit di Hong Kong sebelum menuju Arkansas, Amerika Serikat. Lantas apa alasan Uya Kuya yang kini terjun ke dunia politik selalu membantu keluarga korban kekerasan, pembunuhan, dan asusila dalam mencari keadilan? Benarkah di balik niat baik dan tulusnya itu, Uya juga kerap mendapat ancaman dari pihak-pihak yang tidak menyukai kiprahnya itu, bahkan menuding hanya ingin AdSense dan pencitraan? Hari ini kita ada pemulangan jenazah. Ya, ada warga negara Indonesia yang kerja di Amerika. Dia sakit, terus pas pulang ke Indonesia, pas sampai Hong Kong lagi transit, tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Kemarin akhirnya sudah diurus, akhirnya hari ini bisa pulang melalui dari Hong Kong ke Jakarta naik KT, dan jenazah sudah sampai, sudah turun, tapi kita lagi nunggu di kargo jenazah di sini. Dan kita langsung akan pulangkan jenazah ke Sukoharjo di kampung halamannya. Tapi kadang-kadang gue suka juga, kadang-kadang kecewa, suka sakit hati. Banyak orang yang kita bantu kan nggak selamanya kita bisa cepat ngebantu mereka ya. Kan kita udah semaksimal mungkin. Kadang-kadang juga nggak berhasil kita untuk kondisikan. Kadang-kadang gue dimarah-marahin, oh dasar nggak guna nih, minta bantuan sama Uya Kuya. Kita suka kadang bingung. Boro-boro dapat AdSense yang ada kita nombok untuk uang produksi. Tapi kadang-kadang kita suka difitnahnya macam-macam lah. Cuman intinya nggak apa-apa lah. Kita kan nolong orang, bantu orang. Nggak selamanya orang akan menyikapi kebaikan kita dengan kebaikan juga gitu.
Tapi nggak apa-apa, Iya. kan memang niatnya dari awal ngebantuin orang, Iya. ya udahlah, biar karena namanya juga manusia.